Dan pada saat yang sama, pembimbing saya pun punya artikel-artikel yang menolak itu. Ya kan yang namanya ilmu pengetahuan perspektifnya macam-macam. Dan waktu itu sampai hampir 1 tahun itu hanya mengubah 1 paragraf. Jadi 1 semester berubah 1 paragraf. Pertama saya udah stres itu, karena bayarnya 11 juta cuma mengubah 1 paragraf. Terus setelah itu semester berikutnya saya pergi waktu itu ke Australia selama 2 bulan. Saya pulang, kemudian saya nemui pembimbing saya, ternyata pembimbing saya membalas, dia pergi juga ke Korea waktu itu selama beberapa bulan. Jadi hampir nyaris 1 tahun nggak ada ketemu. Itu padahal udah menjelang ujian tertutup. Dan yang saya lakukan pada saat itu adalah saya dinasihati teman saya yang di pesantren, coba Anda doakan sekusuk-kusuknya, kirim Al-Fatihah aja ke pembimbing. Nah setiap sholat tahajud itu, wah itu betul-betul kusuk ya, orang kalau lagi ditekan itu benar kusuk betul kan? Itu nggak sampai seminggu saya di SMS pembimbing saya dan dia bilang, Pak Heru, saya sudah paham arah maksud dari penelitian Anda. Jadi besok tertutup aja. Bayangkan, saya tidak beradu artikel lagi saat itu. Saya main di gelombang alfa dan theta. Nah, ini sebetulnya kita harus bersandarnya sebetulnya pada Tuhan. Meskipun seluruh penduduk bumi ini bilang Pak Heru nggak mungkin guru besar, nggak mungkin profesor, tapi kalau Allah mengatakan ya, makanya. Tapi itu saya alami ketika saya ngajukan pertama kali, lo nggak linear, lo ini dan sebagainya. Tapi tolong bangun aspek itu. Ini yang perlu kita bangun ketika kita membangun intrinsic motivation, motivasi dari dalam. Ya. Kemudian, saya kira itu ya pengantarnya. Mungkin nanti bisa diskusi. Saya tadi agak ambigu apakah saya ini modelnya di depan atau saya model workshop. Kalau model workshop saya biasanya jalan, kemudian banyak ini ya, tapi karena waktu, biasanya kalau model workshop itu perlu setengah hari ya. Jadi Anda ada relaksasinya, ada ini dan sebagainya. Tapi saya kira ini sangat luar biasa buat Anda, buat kita semua, karena yang penting adalah kita niatkan bahwa ilmu itu kita adalah pembelajar terbaik. Kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dengan penuh percaya diri, dengan yakin. Kunci pembelajaran adalah pada kita memang menerima itu. Saya kira itu dari saya ya untuk pengantar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal buat dulu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu kunci keberhasilan Prof. Heru. Disertasinya segera di ACC karena hanya baca Al-Fatihah. Bayangkan kalau dibaca Al-Baqarah itu. Baik, saya nggak ingin menyimpulkan dulu, tapi mari kita mungkin diskusikan. Ada beberapa saya kira hal yang menarik sekali dan juga memberikan pencerahan. Prof. Heru tentu aja hanya pas aja menyampaikan tagline UMY yang unggul Islami. Tapi saya kira kalau kita sepakati sesungguhnya ya itu juga yang harus kita raih. Gratefulness harus selalu bersyukur karena disitulah kita kemudian berkonsentrasi, disitulah kunci untuk kesuksesan dan seterusnya. Oke, saya undang sampai masih cukup banyak waktu karena masih ada 1 jam ya. Monggo dipersilakan. Jadi 1, 2, 3. Oke, monggo sebutkan nama dari magister apa ya biar lebih mudah dihafal oleh Prof. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya Imaim dari Program Psikologi. Jadi personal leadership saya kira penting untuk melihat sekarang ini kenyataan. Saya juga bingung. Jadi tipologi manusia itu lebih banyak B, artinya bahwa kesuksesan seorang itu dipengaruhi oleh stimulus dan responsif. Ada teori behavioristik. Jadi kalau ngajak orang itu harus ada stimulus dan respon. Nah, ini kemudian kita lakukan pada perilaku Kanjeng Dimas. Dimas Kanjeng ya. Dimas Kanjeng itu seorang personal yang seperti itu, tapi
kemampuan dan dia mampu mengumpulkan uang bermiliar-miliar, yang termasuk cendekiawan yang kena itu. Ya, Ada dua ya. Profesor Dr. Marwah Daud, Dr. Marwah Daud. Nah, kemampuan mereka influence stakeholder, mempengaruhi orang lain itu sukses. Itu apa kira-kira menurut Prof. Heru? Yang kedua, Gus Dur. Saya tidak bicara almarhum kejelekannya ya. Kita bicara kemampuan mereka memanage seseorang dengan internal religius itu luar biasa. Sampai sekarang Gus Dur itu dimakamkan. Banyak orang yang kunjung di makam Gus Dur itu, tanahnya itu dibawa pulang. Coba bayangkan. Itu bagaimana kemampuan internal leadership pada Gus Dur itu, ya Gus Dur gitu ya. Saya tidak melihat ada apa ya, ada kelebihan yang cukup unik dan ini sangat mampu mempengaruhi orang lain. Dan kepemimpinan inilah yang saya kira berhasil. Seperti Dimas Kanjeng itu mempengaruhi sekian orang banyak. Entah sekarang menjadi kasus itu nanti hubungan itu persoalan lain. Tapi kita pelajari bagaimana mempengaruhi orang lain sehingga ada trust kepada Dimas Kanjeng seperti itu. Ya. Pendapatnya Profesor Heru bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Pak Naim ya. Pak Naim ini terpesona juga ya. Wah luar biasa itu pemimpinan Dimas Kanjeng berhasil. Tapi tak dulu berhasil kok jadi di penjara saya kira ya. Bagian itu koreksi. Oke, tapi berhasil mempengaruhi banyak jamaah bahkan yang sudah doktor ya. Tapi insya Allah kalau dokter-dokter lulusan dari nanti nggak akan terpengaruh dengan yang semua. Oke, kemudian Bapak depan ini kacamata ini. Singkat saja Prof, minta triknya untuk masuk ke gelombang theta tadi. Mungkin dengan prakteknya sekalian. Oke, ada di sana. Ya, kemudian Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wina, nama saya Samuel Anggolo dari MIHI ini. Gini Pak, saya masih penasaran dengan greatness sama positive thinking Pak ya. Terutama waktu Bapak tadi ngasih kita slide itu tentang The Secret, yang mana autornya itu berpendapat untuk ingin mengembirakan para pembacanya, kan seperti itu logikanya. Nah, cuma gini Pak ya, kita ini kan sebagai manusia ini kan kadang ya ada saatnya kita berpikir negatif, pasti ada. Apalagi ketika kita dalam semacam under pressure gitu kan. Cuma yang saya pengen tanya itu, apakah benar ada korelasi antara pikiran positif sama greatness itu? Ketika kita banyak pikiran negatif banyak banget, tapi satu aja kita pas kita ingat yang kita sukai satu hal aja, apakah itu bisa menghapus semua pikiran negatif kita dalam pikiran kita? Apakah benar seperti itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf Bapak ajak Panjang. Baik, terima kasih. Saya mulai dari Pak Dr. Ainun ya. Naim. Karena Ainun Naim dosen saya, Ainun Naim. Pak Naim ya, Dr. Naim. Oke. Mengenai fenomena Dimas Kanjeng ya, dan Gus Dur ya. Ya, ini sebetulnya fenomena hubungan antara leader dan follower, antara leader dan pengikut. Tadi kita menginfluence orang, Anda bisa jelaskan ada perspektif behavior, ada sosial kognitif, ya, ada kognitivism, ya, untuk mempengaruhi orang, ada ya banyak sekali stream itu ya. Nah, ketika tadi orang, ini contoh juga nih, orang aliran JI aja, Jamaah Islamiyah, saya ini hampir mirip juga case-nya, itu orangnya luar biasa. Sekarang saya memang waktu itu mengikuti mantan JI itu, kalau ngomong itu menghipnotis betul, udah ganteng menghipnotis. Dan saat itu kita nggak punya alasan untuk tidak mengiyakan. Ya. Ini
ini memang mungkin dia bisa bangun dari skillnya dan auranya dia. Jadi ada harmoni antara apa yang dia rasakan, dia ucapkan, kemudian dia perbuat ya. Nah, terus kemudian dia punya pilihan-pilihan kata yang luar biasa untuk mengempower. Nah sekarang kita lihat dari fenomena leader follower. Seringkali terjadinya pemimpin-pemimpin karismatik sebetulnya bukan hanya pada aspek itu, tapi memang pengkondisiannya luar biasa. Pengkondisian, aspek pengkondisian, misalnya tradisi yang sudah terbangun ya di situ, sehingga follower itu ya apapun yang terjadi dia tetap pada pimpinan. Nah, cuma dari kacamata pemimpin itu perlu, kan kadang-kadang pemimpin merasa ini berguna nih buat saya. Orang pokoknya tanpa alasan yang jelas mendukung saya, tanpa alasan yang jelas dia taklid pada saya. Itu kan sangat bisa terjadi pada fenomena itu. Nah, dalam situasi seperti itu kadang-kadang orang akan membiarkan, biarlah kan menguntungkan saya nih kalau bagi leader. Makanya dalam kasanah organizational behavior muncul transformational. Pemimpin itu sebetulnya harus juga memberdayakan, memberikan stimulasi intelektual juga pada dia, sehingga tidak hanya dia ya pokoknya pasrah ya. Berikan teknologinya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan teknologinya. Contoh, orang yang tidak paham mengenai teknologi itu sendiri, ketika dia berada di gedung yang megah, yang pintunya bisa naik turun, buka tutup, dia itu mengatakan ini magic loh. Melihat lift bisa naik turun, masuk, toto udah ada di lantai 3, itu magic. Bahkan kalau perlu dikasih dupa nanti, karena nggak tahu teknologinya. Nah tugas pemimpin kalau dia mau transformasional, maka dia harus berikan teknologinya itu, beri penyadaran, sehingga ini bukan magic tapi teknologi. Begitu juga ketika orang sementara ini masih mengatakan hipnotis itu adalah magic, maka saya akan mengatakan itu teknologi. Karena apa? Saya tahu prosesnya, mengapa itu demikian. Kalau magic kan kita, wah itu memang kekuatan, kita nggak bicara Tuhan, tapi ada kekuatan dimensi lain ya. Yaitu ya mungkin kita boleh lah, tapi kita harus tahu teknologinya seperti apa. Nah, seorang leader itu harus memberikan stimulasi intelektual pada anak buahnya, sehingga dia rela untuk menghadirkan anak buahnya besok menjadi orang-orang hebat. Kalau tadi pemimpin yang tadi itu kan dia hanya mengatakan yang hebat itu saya, dan yang lain tidak hebat, dia selalu aja ke saya ya. Makanya harus empowerment. Empowerment itu orang-orang yang greatness, itu orang-orang yang rela murid-muridnya, mahasiswanya menjadi jauh lebih baik dari dia. Nah, leader itu harusnya seperti itu. Sehingga urusannya dia kan nanti dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan bahwa saya telah berbuat terbaik bagi kehidupan ini. Ketika dia nanti omong-omong dengan Tuhan, kan biasanya orang yang transaksional itu kalau mau ketemu Tuhan agak takut-takut. Karena apa? Saya ngajar ngaji karena demi uang, saya jadi dosen hanya demi uang. Mana yang demi Tuhan, yang penerimaan tanpa syarat itu? Sehingga ketika tadi orang itu dengan rela dan dia mau memberi kebermaknaan, dia bermakna dalam hidupnya, maka dia lebih siap berbincang-bincang dengan Tuhan daripada transaksional tadi ya. Nah, itu dari sisi leader. Kalau dari sisi follower, maka seorang follower itu harus menjadi subjek di dalam pembelajaran. Saya tidak boleh mengatakan saya hanya bisa belajar dari si Anu, dia adalah guru terbaik saya. Jangan tergantung pada satu. Tapi Anda harus menjadikan semua peristiwa, semua orang itu guru-guru terbaik dalam kehidupan. Dan Anda punya value di sini. Jadi kalau Anda udah punya value, punya karakter, itu insya Allah seperti tadi disampaikan Pak Arief, lulusan kita insya Allah ya, mudah-mudahan tidak terbawa oleh hal-hal itu. Yang penting value-nya jelas, nilai-nilai jelas. Itu yang harus kita bangun, nilai-nilai tadi, sehingga kita jadi merdeka. Tadi kan sebenarnya nggak merdeka, karena apa? Ada yang mengkooptasi dia, yaitu pemimpin tadi.
Jadi ini dari sisi follower gitu ya Pak Dr. Naim ya. Baik, kemudian Pak Seno ya, pikiran negatif, pikiran positif. Ya, korelasi. Oke. Kalau pikiran negatif itu memang punya dampak pada hasil yang juga negatif, tapi kalau menurut penelitian itu lebih kecil. Jadi kita diuntungkan kalau kita banyak mikir negatif, itu datangnya peristiwa negatif itu lebih kecil kemungkinannya daripada kalau kita berpikir positif dan datangnya yang positif. Itu sehingga sebetulnya Tuhan memberi kesempatan kita untuk jauh lebih sukses hidup ini. Karena tadi cara berpikir kita ya, pikiran kita itu bisa menghadirkan keberhasilan. Memang hal-hal seperti ini itu harus di-workshopkan ya. Jadi gini, kalau pikiran negatif, pikiran positif nih, ini kan sama-sama ada programnya itu bekerja di bawah sadar kita. Nah kadang-kadang kita terus tarik-menarik, saya ini sebetulnya gimana sih? Ini prosesnya di bawah sadar. Dan terus gimana nih ngambil keputusannya? Padahal ketika Anda mengatakan ngambil keputusannya seperti apa, itu yang ngomong adalah kognitif, pikiran sadar Anda. Padahal peristiwanya terjadi di bawah sadar. Nah Anda kan harus main-mainnya di bawah sadar. Anda harus masuk ke dunia unconscious, subconscious ya. Jadi Anda terus bisa peaceful, bisa, dan bagaimana saya memaafkan orang lain itu seperti Rasul itu ketika dimaki-maki, ditimpuki, itu dia dengan tulus mendoakan yang terbaik buat kaum di suku kaum Taif di kota Taif. Ini kan mental software. Padahal dia luka-luka dan sebagainya. Nah kita kan diminta untuk itu, kita supaya belajar di level-level itu juga kita pelajari. Jadi bukan haknya saja, tapi kita belajar di level itu. Sehingga berlatih memaafkan, berlatih. Nah, salah satu cara yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah membangun habit. Itu yang paling mudah, nggak usah workshop. Anda bangun habit, tiap pagi itu coba mulai hitung hal-hal yang paling membuat kita itu nyaman, bahagia. Begitu mau tidur, Anda hitung terlalu banyak nikmat Tuhan itu sebetulnya dinikmati. Sehingga pengantar tidur Anda berdoa sambil melihat terlalu banyak nikmat Tuhan yang ada. Udah itu aja. Itu membangun habit, sehingga nanti softwarenya makin lama makin bagus karena Anda menghitung nikmat Tuhan, itu Anda bersyukur. Nah itu habit ya. Habit itu masuk ke bawah sadar, dan secara otomatis Anda nggak tahu ada sesuatu terjadi pada Anda, tapi teman-teman Anda langsung bilang, kamu itu kok energik ya, kamu itu kok selalu membuat lingkungan seneng ya. Otomatis itu terjadi, Anda mungkin tidak aware perubahannya, tapi lingkungan yang menyadari perubahan. Ya. Itu ketika tadi bicara pikiran negatif dan positif. Karena Anda bayangin deh, Anda mikir negatif terus ya. Sebetulnya saya cuma waktunya nih, saya tergoda untuk melakukan praktek tuh. Cuma waktunya nanti ya. Anda mikir hal negatif gitu itu wah, maka ubah switch hal-hal positif. Karena tadi 3 kesalahan berpikir. Yang pertama adalah generalisasi, deletion, distortion, 3 hal itu. Baik, kemudian ini Pak Anjar ini memang Pak Anjar. Jadi gini Pak Anjar, semua ya, kita bernafas kita buat pernafasan tiga pola nafas saja. Anda pertama bernafas, tarik nafas, aware dulu, menyadari setiap tarikan nafas Anda itu, Anda nyadari dulu. Ini Anda ketika menyadari tarikan nafas, ya, Anda ini sebetulnya sedang membentuk fokus. Anda menyadari seperti apa sih pola nafas saya. Nah, Anda mulai fokus. Ini Anda diam-diam ini masuk ke gelombang alfa. Coba Anda tarik nafas, Anda hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan nafas. Ini Anda masuk pada gelombang yang namanya alfa, menuju ke alfa. Anda menyadari dulu, semakin Anda menyadari tarikan nafas dan hembusan nafas, maka Anda saat itu mulai mengabaikan yang lain. Anda mungkin mulai mengabaikan suara handphone nanti atau suara AC, Anda mulai abaikan. Bahkan sekarang pun Anda mungkin sudah mengabaikan suara AC, kecuali ketika saya dengarkan suara AC, maka Anda mendengarkan suara AC. Tapi Anda ketika tadi
atur pola nafas, itu Anda semakin fokus pada tarikan nafas. Nah, ketika Anda fokus pada tarikan nafas, itu udah kira-kira 3 menit aja, Anda kemudian pikirkan satu hal yang paling membuat Anda bersyukur. Satu hal aja. Satu hal, terus Anda lipat gandakan, distorsi aja. Jadi Anda multiply, buat itu berlipat-lipat senangnya. Padahal biasanya kan orang kalau punya masalah, dia senang melipat-lipatkan masalahnya, itu yang membuat dia negatif. Ini dilipatkan positifnya, kemudian tarik dan masukkan pada paru-paru. Maka ketika Anda hembuskan nafas, niatkan seluruh software dalam tubuh Anda itu mengucapkan Alhamdulillah. Jadi tarik nafas, pikirkan hal yang membuat bersyukur, dan jangan beri kesempatan hal-hal di luar syukur. Dan setiap kali Anda hembuskan nafas, maka Anda bisa mengucapkan Alhamdulillah. Itu Anda praktekkan. Itu udah level 2 tuh. Itu kalau udah level 2 ini rasanya ini udah bagus banget ini tertata. Karena apa? Ketika Anda tarik nafas bersyukur, maka regenerasi selnya itu kan regenerasi sel, umur sel itu selalu berganti. Nah, ketika selnya mati digantikan sel baru yang pasti lebih bagus karena janji Tuhan. Setiap kali kita bersyukur, rahmatnya semakin banyak. Maka ketika regenerasinya pun semakin sehat. Metode penyembuhan itu seringkali juga berbasis pada itu. Karena sel-sel baru pasti lebih sehat. Bahkan Anda sugestikan DNA Anda semakin baik. Anda bisa melakukan report terhadap DNA, pembawa sifat. Ini yang level 2. Level 3 Anda udah merasa, wah seluruh tubuh Anda ini kalau bicara happy, memang seluruh tubuh Anda udah merasakan happy, bersyukur. Kalau udah bersyukur maka apa? Yang terjadi Anda udah merasa cintanya Allah itu begitu dekat, cintanya Tuhan begitu dekat. Sehingga setiap tarik nafas maka niatkan Anda tarik cintanya Allah. Setiap kali Anda hembuskan nafas, mulai sebarkan pada yang lain. Sebarkan pada kedua orang tua, pada pemimpin, pada anak-anak Anda, pada pasangan, dan pada semua makhluk Tuhan, semua makhluk Allah. Ini membangun mental greatness. Ini kan softwarenya yang dilatih. Sehingga Anda nanti tiap pagi mau ke kantor melihat orang lagi jualan di pojokan, dalam hati Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu otomatis softwarenya dilatih. Softwarenya dilatih untuk menghargai kehidupan, untuk mengapresiasi kehidupan. Sehingga Anda otomatis itu akan apapun itu lebih diamini oleh kehidupan. Jadi kehidupan Anda itu berada pada link yang tepat, pada frekuensi yang tepat di dalam kehidupan. Karena ketika kita memilih untuk marah, benci, kesal, itu frekuensinya udah nggak sesuai. Jadi kita bangun frekuensinya itu dengan apa? Happiness. Karena kita disuruhnya kan sabar dan syukur ada